Bahaya menunda. Yang dimaksud dengan bahaya menunda adalah bahaya menunda kebaikan, bahaya menunda aktivitas kita, aktivitas baik kita, pekerjaan kita, bahkan yang lebih parah lagi, menundanya kita membuat alasan yang terkadang rasional dan masuk akal, yang ujung-ujungnya kita tidak melakukan aktivitas tersebut. Seperti mungkin kita seorang marketer biasanya pasang iklan, di suatu saat kita pengen menunda, waduh nanti aja deh pasang iklannya. Ujung-ujungnya di hari tersebut akan tidak akan atau tidak terpasang iklannya atau tidak pasang iklan. Kenapa hal itu terjadi? Karena menunda. Menunda adalah membuat celah orang tersebut sebetulnya tidak melakukan sesuatu tapi tanpa sadar. Dan bahayanya apabila hal itu terus-menerus akan menjadi habit atau kebiasaan. Ketika kebiasaannya menunda, apa yang terjadi? Maka banyak hal yang akan ditinggalkan. Mungkin kita bisa melakukan hal tersebut meskipun menunda, tapi kita kehilangan momennya. Karena aktivitas hari ini sama nanti itu sangat berbeda. Hari ini dikerjakan, ternyata walaupun tidak menghasilkan, ketika itu ada insight baru sehingga ada ide-ide baru sehingga kita bisa melakukan hal yang lain. Tapi kalau kita tunda ngerjakannya nanti atau nanti malam, maka momen tersebut tidak akan kita dapat. Dan tahukah kita, menunda pekerjaan berarti membuat pekerjaan baru. Begitupun seperti halnya menunda menyelesaikan masalah berarti sama dengan membuat masalah baru. Nah, kenapakah menunda itu terjadi kepada diri kita? Kenapakah kita melakukan perbuatan menunda itu? Untuk tidak melakukan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita menunda? Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa kok kita bisa menunda? Secara psikologis, pikiran kita akan merespon apa yang menyenangkan kita. Sedangkan melakukan aktivitas kebanyakan adalah suatu beban. Mengejar cita-cita adalah sebuah beban. Membangun keberhasilan juga merupakan sebuah beban. Dan respon pikiran kita akan ketika ada beban mendadak akan tidak bersemangat. Dan itu secara otomatisnya demikian. Tetapi hal tersebut sebetulnya harus tetap kita lakukan. Kenapa? Karena meskipun beban, meskipun susah payah kita melakukan aktivitas tersebut, tapi ujung-ujungnya nanti juga akan berhasil kalau kita lakukan terus. Karena kita melakukan satu cara kurang tepat, pikiran akan mencari cara lagi agar sampai cara A, B, C sampai Z tidak tepat, maka ada A1, A2 tetap seperti itu. Kenapa? Karena pikirannya getol, bagaimana saya bisa berhasil. Sekali lagi, meskipun hal itu susah payah dilakukan, aktivitas tadi meskipun beban tetap dilakukan. Berbeda dengan kita menunda, yaitu membuat kegiatan-kegiatan baru seperti nonton Netflix. Apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Nonton YouTube, nonton Cak Lontong, apakah tidak boleh? Sekali lagi ya boleh-boleh saja. Tapi yang tidak begitu baik adalah menonton hiburan tadi dibuat aktivitas baru untuk menunda hal yang harus kita lakukan. Meskipun yang dilakukan tadi menonton YouTube, menonton Netflix ataupun main game, itu yang dilakukan sepertinya berbahagia, akan tetapi hal tersebut akan membawa kita kepada masalah. Kenapa? Karena menunda tadi. Apa yang harus kita lakukan tertunda, bahkan nyaris atau mungkin tidak dilaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi hiburan tadi hanyalah merupakan kebahagiaan semata atau sementara. Karena ujung-ujungnya kita akan melakukan tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena menunda tadi, sekali lagi menunda adalah membuat pekerjaan baru pada diri kita. Dari pekerjaan yang sudah ada, karena menunda, sekali lagi bisa jadi ketambahan
aktivitas baru lagi. Lalu bagaimanakah cara mengatasinya? Yang bisa kita lakukan adalah membuat pikiran kita mempunyai cara pandang atau pola pikir yang bahwa susah payah ya hari ini kita lakukan, atau beban aktivitas yang kita lakukan hari ini adalah menuju kepada kebahagiaan. Hal tersebut terlihat mudah, tapi akan prakteknya sangat sulit sekali, karena kita harus berbicara pada diri kita sendiri terus-menerus seperti itu, sehingga akan mengendap menjadi sebuah kata-kata mutiara yang mengendap di dalam alam bawah sadar kita, sehingga kita beraktivitas benar-benar menjadi ringan dan selalu semangat, dan itu akan menjadi energi kepada kita untuk menjemput impian di masa yang akan datang. Kita dengan sangat powerful dan tenaga maksimal untuk melaksanakan mimpi-mimpi, membangun mimpi-mimpi dari goal kita masing-masing. Bahkan kita sadar untuk mencapai tangga 10 harus dilalui anak tangga yang 1, 2, 3 sampailah 10. Kata-kata tadi kita ucapkan terus-menerus di pikiran kita sehingga akan menjadi habit atau kebiasaan bahwa melakukan aktivitas memang beban. Selamat merubah cara berpikir Anda untuk beraktivitas, bukan lagi menjadi beban, akan tetapi menjadi sebuah perjuangan dan kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.